Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, kita bilang radhiyallahu anhuma karena Usama sahabat, Zaid juga sahabat ayahnya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-baita da'a fi nawahihi kulliha. Bahwa Nabi SAW tak kala memasuki Ka'bah, beliau berdoa di setiap sisi Ka'bah. Jadi Nabi SAW berdoa di sini, berdoa di situ, pindah-pindah gitu ya. Pada saat masuk ke dalam Ka'bah. Dan ini Nabi SAW lakukan di saat pembebasan kota Mekah. Beliau masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bata wa huwa wa Usamah bin Zaid wa Bilal wa Uthman bin Talha. فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت في أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين." Di sini dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, saya melihat Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, maksudnya pada saat pembebasan kota Mekah. Beliau beserta dengan Usama bin Zaid, Bilal dan Uthman bin Talha. Lantas mereka yang hadir menutup pintu bagi mereka. Maksudnya bagi orang-orang, tidak ada yang masuk lagi kecuali orang-orang ini saja. Tak kala pintu mereka buka kembali, maka sayalah, kata Abdullah bin Umar, orang yang pertama masuk ke dalam. Kemudian saya menemui Bilal dan lantas saya bertanya, apakah Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah? Jawabnya, ya. Beliau sholat di antara dua tiang rukun Yamani. Dan ini tentu ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat yang selanjutnya kita baca dulu, baru nanti sekaligus kita ambil faedah ya. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Hijr Ismail. Adalah dia bagian dari Ka'bah? Apakah ia bagian dari Ka'bah? Jawab Nabi SAW, ya. Saya tanya lagi, kenapa mereka tidak memasukkannya ke dalam bagian Ka'bah? Rasulullah SAW bersabda kepada istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, inna qaumaki qasirat bihimun nafaqah. Sesungguhnya kaummu wahai Aisyah dulu kekurangan dana. Berdasarkan hadis-hadis di atas, barang siapa berdoa dalam Hijr Ismail maka ia sudah berdoa dalam Ka'bah, karena Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah berdasarkan hadis ini. Baik, kita coba korek mutiara ilmunya. Dari riwayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada kedudukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, karena beliau menukil kepada kita riwayat ini. Terlebih lagi memang beliau yang diizinkan oleh Nabi untuk masuk bersama beliau, dan Nabi waktu masuk ke Ka'bah di pembebasan kota Mekah itu cuma 3 orang sahabat yang ikut. Usama bin Zaid ini, Bilal, dan tadi Uthman